Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya kasih setiap Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang terus Kau berikan bagi kami. Hingga saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami pahami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tema kita, arahkanlah hatimu kepada yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pergaulan bisa mempengaruhi moral kita, perilaku kita, dan bisa pula merubah hidup seseorang dari yang tidak baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Hal ini tergantung dengan siapakah kita bergaul. Apakah berada dalam pergaulan yang buruk atau sedang dalam pergaulan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat nas renungan kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyerukan kepada kita agar berhati-hati menyikapi pergaulan. Dikatakan di sana di ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang disampaikan Rasul Paulus ini mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat yang ada di Korintus. Mereka dengan gencar berusaha untuk mempengaruhi jemaat, sehingga banyaklah di antara jemaat yang kemudian terpengaruh. Untuk itulah Paulus pun mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Mereka, yakni jemaat di sini, harus memperhatikan betul pergaulan mereka, agar jangan sampai segala ajaran-ajaran yang tidak baik mempengaruhi kehidupan mereka. Dan agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur berantakan begitu saja. Jadi saudara-saudaraku, pesan ini secara luas tetap mengingatkan kepada kita hari ini juga, ketika penyesatan bisa hadir di mana-mana dengan begitu mudahnya. Di zaman kita ini misalnya, perkembangan teknologi membuat media semakin banyak, dan dari segala sisi kehidupan kita bisa dipengaruhi oleh ajakan atau ajaran sesat yang seringkali hadir dengan kemasan yang menarik. Memang ajaran-ajaran sesat atau ajakan yang menyesatkan memang sengaja dikemas dengan menarik,
di mana sepintas bisa saja terlihat baik dan benar. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus dulu mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, di situ Rasul Paulus mengingatkan untuk membawa mereka tetap ada pada ajaran yang benar. Jadi, ajakan ini juga merupakan sesuatu yang penting bagi kita di zaman ini. Saudara-saudaraku, memang kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh bersifat eksklusif, di mana kita menutup diri dari orang lain yang tidak sepaham atau tidak seiman dengan kita. Apalagi menganggap orang itu najis atau tidak tahir, seperti yang terjadi misalnya pada kisah di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 28, di mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi atau orang-orang di luar orang Yahudi adalah sebagai orang-orang yang tidak tahir, yang najis, sehingga mereka tidak boleh bergaul dan tidak boleh memasuki rumah mereka. Tetapi ingatlah bahwa kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita pun terjebak mengikuti arus, malah kita yang akhirnya ikut-ikutan rusak. Tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi terang, dan ini mengharuskan kita untuk bisa membuka diri seluas-luasnya dengan berbagai pihak. Bersikap eksklusif dengan menutup diri akan sama artinya dengan meletakkan lampu di bawah gantang, sehingga terang tidak akan bisa bercahaya menerangi apa-apa. Saudara-saudaraku, tapi ingat pula bahwa sebuah terang seharusnya mampu mengalahkan kegelapan. Gelap tidak akan pernah mampu melawan terang. Segelap apapun, jika cahaya dapat masuk ke sana, maka kegelapan itu akan sirna. Jika kita yang kalah dan kemudian meredup bahkan menjadi gelap, bukankah itu hal yang ironis dan sangat disayangkan? Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita memang harus membuka diri kepada semua orang. Jangan hanya bergaul secara sempit saja, tapi penting pula bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tetap bisa berfungsi sebagai terang dan tidak malah ikut masuk ke dalam kegelapan yang menyesatkan. Jadi saudara-saudaraku, kita diingatkan untuk terus mewaspadai segala godaan dan tawaran yang bisa dibawa oleh lingkungan pergaulan kita. Dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya, kita harus senantiasa menguji segala sesuatu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Berhati-hatilah, karena jebakan-jebakan bisa masuk dari manapun. Mulai dari sesuatu yang terlihat menggiurkan atau yang terlihat indah, menarik, nikmat, hingga ajaran-ajaran yang dipoles dalam kemasan yang terlihat baik, namun di dalamnya mengandung banyak hal yang sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itulah, untuk dapat menguji mana yang memang benar datangnya daripada Tuhan atau mana yang menyesatkan kita, kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan. Kita harus lebih gigih, lebih giat mendalami firman Tuhan, agar kita tidak menjadi santapan
dari berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang kapanpun siap membujuk kita. Karena kekurangtahuan kita, kita pun akhirnya mengikutinya. Kita yang hidup di zaman ini, di mana orang jahat dan penipu akan bertambah terus, bertambah jahatnya mereka. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Untuk itulah kita terus diingatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di tengah-tengah jemaat di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 14, tetaplah kita harus setia kepada ajaran yang benar, kepada pengajar yang sesungguhnya, yang mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri dalam melangkah di tengah-tengah kehidupan ini. Bergaul memang tidak salah, saudara-saudaraku, tapi kita harus bisa kritis terhadap pendapat atau ajakan teman-teman kita. Jagalah diri kita agar jangan sampai terpengaruh kepada sesuatu yang menyesatkan. Pegang prinsip kebenaran, kebenaran firman baik-baik, dan janganlah kita menggadaikan kebenaran firman Tuhan itu demi solidaritas, demi status, demi pertemanan, ingin terlihat hebat dan sebagainya. Karena itu kita diingatkan, carilah pergaulan yang baik agar hidup kita diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan tadi, kita digiring dalam sebuah tema, arahkanlah hatimu kepada yang benar. Di sini yang benar tentu kepada pengajaran-pengajaran yang benar, kepada pergaulan yang benar. Sebab dalam pergaulan kita yang benar, kita akan menemukan bagaimana kita hidup juga secara benar. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus di sini menasihatkan jemaat Korintus akan akibat pergaulan yang buruk, agar jemaat tersebut tidak terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang mempercayai filsafat-filsafat atau mitos-mitos dan menolak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan, salah satunya tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku, sebab kita tahu akibat dari pergaulan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pun mulai kita adopsi, bahkan dianggap biasa dan bukan dosa, yang akhirnya kita terlena melakukannya dan membiasakan kehidupan seperti itu. Dan kalau Rasul Paulus mengingatkan jemaat pada saat itu, ada kebiasaan-kebiasaan yang terus masih dilakukan oleh orang-orang percaya di antara jemaat di Korintus. Salah satunya percabulan, ya, adalah salah satu kebiasaan masyarakat lokal pada waktu itu, yang kemudian kebiasaan yang tidak baik ini juga dilakukan di tengah-tengah jemaat Korintus. Jadi pergaulan buruk harus tetap diwaspadai dan dihindari, agar kebiasaan-kebiasaan yang baik pun dapat terus dibangun dan dipelihara dengan baik. Misalnya, kalau saat ini kita dan juga generasi anak-anak cucu kita, apabila seseorang biasa bergaul dengan orang yang sering khawatir dan cemas, lama-kelamaan orang tersebut bisa memiliki kebiasaan yang sama. Ia pun bisa jadi mulai sering takut dan khawatir. Apalagi bila kebiasaannya minum minuman keras dan narkoba. Seseorang yang bergaul dengan mereka tentu lama-kelamaan
kebiasaan yang tidak baik ini pula yang mulai ditiru oleh kita. Saudara-saudaraku, jelas memang pergaulan seseorang tentu dapat mempengaruhi moral atau perilakunya maupun tindakannya. Dan akibatnya, pergaulan buruk dapat merusak prestasi, bahkan kehidupan kita, bahkan pencapaian-pencapaian ataupun kebiasaan-kebiasaan baik kita akan dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi saudara-saudaraku, seperti apa yang dikatakan oleh kitab Amsal dalam masa Salomo. Dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Inilah dampaknya. Jadi pergaulan yang buruk akan mengubah kebiasaan-kebiasaan baik kita. Prestasi-prestasi kita dapat hancur. Jadi sekali lagi, mari mengarahkan hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Mengarahkan diri kita, hati kita hanya kepada komunitas pergaulan yang baik. Agar dengan itu kita pun dibiasakan melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Yang membangun kehidupan kita, juga membangun kehidupan komunitas kita, termasuk dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, termasuk orang-orang muda, jangan terjebak dengan pergaulan yang buruk. Jangan murah tergiur dengan ajaran-ajaran yang bagus yang kemasannya menggiurkan, tapi bukan bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku, firman pada hari ini, lewat renungan ini, mari kita mengambil komitmen untuk dapat lebih selektif dan bijak dalam memilih teman dan lingkup pergaulan kita. Biarlah standar hidup kita dipenuhi dengan ajaran yang benar. Karena untuk itulah kita akan dipenuhi dengan segala yang benar. Dan biarlah kita dapat memilih kehidupan kita pada pergaulan yang benar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu, firman yang sungguh meneguhkan hati kami, memampukan kami untuk selektif di dalam pergaulan hidup kami. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.